Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Hipnotis. Munzi, bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apa kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis? Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Munzi, Kau mungkin kebal terhadap hipnosis. tunggu. Aku bisa berlatih dengan Wibi dan Doti. Hei Duti Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat, mereka sudah terhipnotis. Halo, kalian akan duduk. Berdiri! Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Ijari yang aneh. Oke, aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli, bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil. Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis murni atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hei, kita harus mengerjai Skik. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Ini berhasil. Ya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi. Jangan sekarang melayanglah ke udara. Baiklah. Tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti. Apakah sayapmu dan melompatlah? Sekarang, Wibi turun. Menari. Bagus. Baiklah. Kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian, hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Munzi. Semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti. Semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang gak aku lakukan? Waktunya kau saja. Kami tak terhipnotis. Skip, maaf. Kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagi tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama jauh lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Kamu lihat yang itu? Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat.
Munzi! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Munzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kacang itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati, tetap di sebelah kanan. Munzi Dayo lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus Dayo Munzi. Oh, skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, Di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti yang Munzi dan Skip lihat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Kerja yang bagus anak-anak. Semua tanaman akan suka. Tanpa disadari, kita akan dikelilingi hasil kerja keras kalian. Jacobku menabrak sesuatu. Mungkin harta karun. Sudah kuduga. Semuanya, kami temukan harta karun. Apa? Dapat ini. Mungkinkah? Sepertinya itu kota harta karunku. Aku hampir lupa soal itu. Bagian tersayangku. Kita telah mengalahkan banyak musuh bersama. Oh, lihat ini. Kuda kecilku. Mereka mainan terbaikku dan aku sangat menyayanginya. Kalau kau sayang mereka, kenapa kau menguburnya? Apa musuhmu mengambilnya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin simpan sebagai kenang-kenangan. Kupikir saat aku dewasa, aku akan menggalinya suatu hari nanti. Dan akan membawa kembali kenangan masa kecilku. Dan aku benar. San! Aku akan lindungi kerajaan demi kebaikan semua. Dengan kuda setiaku dan pedang perkasaku. Aku tahu.
Ayo kita kubur barang kesayangan kita sebagai kenang-kenangan. Aku setuju. Jadi saat kita sudah tua dan bermarah nanti, kita bisa menggalinya dan tersenyum. Dan kita jadi anak-anak lagi seperti kakak Stenger. Baiklah. Dan kita tak perlu cari kota untuk menyimpannya, karena kita sudah punya ini. Sekarang, ayo mulai upacara penguburan barang kenang-kenangan kita. Baiklah, sekarang kita tinggal tunggu. Kau sangat baik untuk datang dan minum teh. Wah, bagaimana kabarmu? Aku baru saja mengecek kukuku. Dan nyonya itu bilang tanganku seperti seorang bintang. Dan aku langsung, ya ampun. Loti, kenapa boneka itu di sini? Boneka apa? Kau serius? Boneka itu seharusnya dikubur di dalam peti. Tapi aku cuma mengeluarkannya untuk bermain. Sebentar. Kita sudah sepakat untuk menggalinya setelah kita semua dewasa, Ruti. Tapi aku janji akan kembalikan ke kotamu gitu. Aku selesai bermain. Percayalah padaku. Hey, Wibi. Hah? Kau tak akan percaya yang Dut lakukan. Hei, kembali. Apa kau tak mendengarku? Aku mengejarmu dari tadi. Tunggu, dari mana benda ini? Entahlah, aku tidak tahu. Karena mirip sekali dengan ember yang seharusnya ada di dalam peti. Maaf. Tapi ada lomba besar untuk mengumpulkan serbuk bunga paling cepat. Dan aku ingin pakai ember keberuntunganku. Hei, Munzi. Ruti dan Bibi terus ambil barang-barang mereka dari peti. Tidak ada artinya kalau tidak tinggalkan barang-barang itu untuk waktu yang lama. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan? Coba kau lihat. Munzi, kau juga ternyata. Maafkan aku, Skip. Aku cuma ingin lihat buku kesayanganku sekali lagi. Masih lama sekali sampai kita tua. Aku rasa aku tak bisa menemu selama itu. Ya! Hei, semua, kenapa kalian murung? Kami cuma ingin kubur barang kesayangan kami sebagai kenang-kenangan. Tapi kami terus menggalinya dan bermain dengannya. Mainkan saja. Aku hanya mau bermainanku saat aku sudah tak ingin bermain dengan mereka lagi. Maksud kenang-kenangan adalah kita menyimpannya untuk ingatkan kita masa yang berbeda dalam hidup kita. Jadi, selama kita masih ingin gunakan barang-barang kita tak perlu menguburnya dalam peti. Tentu saja tidak. Oh yeah! Ayo kita ke peti itu. Aku merindukan tali lompatku. Barang-barang kesayangan membuat kita sangat bahagia. Entah saat sudah dewasa atau belum. Aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Oh. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hidup bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Akulah warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah? Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua beri-beri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya.
Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning, tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh, Monsi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat Skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Gimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antiken, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie, kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua koma kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Annie menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Joti, hai. Oh, hai. Selamat pagi. Skip, lihat. Indah kan? Ya, bagus juga. Tapi kenapa kamu mematik semua daun dari pohon-pohon ini? Enggak kok. Aku menemukannya tergeletak di sini. Tambah lagi biar dapat banyak. Ayo. Ya, kita bakal kenyang banget. Jadi, kalian pelakunya. Kenapa kalian ini? Dasar perusak. Kita tidak memetiknya. Daunnya jatuh dengan sendirinya. Jatuh. Kamu dengar itu? Apa itu? Ini tidak bagus. Pohon ini sakit. Dasar dokter-dokter pohon. Apa yang lucu? Kemarin hujan seharian, dan pohon malang ini masuk angin. Buku ini punya informasi soal masuk angin. Mari kita lihat. Terapi bekam, cara membuat pohon hangat dan nyaman. Dan, oh, banyak madu. Dengarannya bagus. Ayo pergi. Kamu mau minggat ya? Tidak. Kami akan membantu pohon yang masuk angin ini. Mubatin pohon. Obat yang menjijikan? Huek. Komres, bekam, semuanya terdengar menjijikan sekali. Sini biar aku bantuin. Jangan mendekat. Sekarang pohonnya akan terbungkus rapat dan hangat. Sekarang, keadaannya bisa membaik. Tapi kamu belum memberinya pengobatan yang paling penting. Pengobatan apa yang kalian bicarakan? Linta bisa jadi pengobatan yang bagus. Apakah itu akan berguna? Oh,
Tentu saja. Kurasa kita harus minta bantuan Lenta untuk pohonnya. Opsie, itu gampang sekali. Jangan sekarang waktunya makan yang enak-enak. Doningan madu sangat enak. Hei, ada apa ini? Cocok sekali untukmu. Menyebalkan. Ayolah. Kalian menghina kegunaan medisku. Pergi sana. Kalian menipu kami. Linda tidak bisa mengobati pohon yang sakit. Kalian hajangan kami pergi supaya bisa menghabiskan madunya. Maafkan kami, teman-teman. Kenapa kalian marah sekali? Teman-teman, Kami ini dokter pohon. dan mereka merusak semua obat kami. Tolong bantu kami. Kami benar-benar minta maaf. Tolong lepaskan mangkuk-mangkuk ini. Jangan bantu. Mereka pantas mendapatkannya. Pikirkan tentang pohon malang itu. Soal itu. Kenapa kalian berpikir pohon itu sakit? Semua daunnya berguguran. Skip dan Doti. Pohonnya tidak sakit, justru sangat sehat. Ini beralam musim gugur saja. Ketika musim gugur tiba, daun-daun berubah kuning dan merah lalu berguguran. Aku baru saja melajarinya sendiri. Daun-daun di pohon akan kembali pada akhirnya. Tak lama lagi, musim semi akan membawa daun-daun hijau yang baru dan cerah untuk kembali menutupi dahan-dahan pohon. Iya, anak-anak. Sesuatu yang seru. Aku kehabisan ide. Kita sudah mencoba semuanya. Ini baru dan menyenangkan. Ayo, kita meluncur lagi. Pupsi, bolehkah kami bertiga main di seluncuranmu? Tentu saja tidak. Ini bukan untuk anak kecil. Jahat sekali. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Ayo kita buat seluncuran air sendiri. Aku ikut. Lihat ini. Si kecil ternyata pintar. Ya, tapi seluncuran kita masih lebih bagus Upsi. Hei, biarkan yang lebih tua duluan. Tidak secepat itu. Kalian melarang kami gunakan seluncuran kalian. Aku ingin bersenang-senang dengan semuanya. Kalian tak perlu jahat kepada kami. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang. Dasar payah, mereka pikir kita tak bisa pakai seluncuran air mereka. Apa mereka tak pakai rumput yang lebih kuat? Kenapa semuanya berantakan kemanapun kita pergi? Oke, ayo kita tidur. Para pengacau ini merusak semuanya lagi. Mereka pasti naik ke perosotan bersama-sama. Dan berat mereka terlalu berlebihan. Hei, kenapa kau melempar topiku ke tanah? Kenapa kalian harus menghancurkan seluncuran air kami? Kami tak merusak apa-apa, semuanya hancur sendiri. Kau pikir kami akan menyerah? Kami akan bangun seluncuran baru. Lebih bagus dari sebelumnya. Ayo! Aku mengerti. Mereka mau main dan bersenang-senang tanpa kita. Tidak bisa. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak bersenang-senang dan malah merusak kesenangan kami. Kalian tak izinkan kami main seluncuran. Kami pikir tak ada yang boleh bersenang-senang tanpa kami. Begitu.
Kalian baik-baik saja. Apa ini ulangan topan? Bukan, para penacau ini tak biarkan kami bersenang-senang. Dan mereka hancurkan semua seluncuran kita. Itu karena kalian tak biarkan kami menggunakannya. mau main seluncuran. Kalian tak akan izinkan kami main di seluncuran kalian. Kalian jahat sekali. Aku tahu, kita harus buat seluncuran untuk semua. Untuk semua? Para ulat akan menghancurkannya lagi. Apa kami bodoh? Ini akan jadi milik kami juga. Kita semua harus bergantian meluncur. Tentu saja. Ayo kita lakukan bersama-sama. Satu. 2. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Kami membuat seluncuran air. Ide yang menarik sekali. Apa? Ayo buat beberapa seluncuran sekalian. Jadi kalian semua bisa seluncuran dan bisa mengundang tamu. Bersama-sama, teman-teman kita membangun taman air sungguhan. Tempat semua orang bisa bersenang-senang. Ulap-ulap, anak-anak kecil, dan bahkan Lisia Linda. Jadi Tuan Weber, apa kau sadar kalau aku sudah berlatih musik? Munzi, itu terdengar sangat indah. Kau punya bakat musik yang bagus. Kau memainkannya hampir sempurna. Kau bisa menjadi musisi hebat. Benarkah? Terima kasih Tuan Weber. Aku sudah lama sekali ingin belajar main seruling. Seruling? Tentu saja, aku suka. Aku suka mainkan semua lagu kesukaanku. Lihat dan dengarkan. Ya, tidak buruk dan ceria. Tapi jujur saja, agak terlalu sederhana. Sederhana. Anda ratusan lagu seperti itu. Tapi dengan bakatmu, kau bisa mainkan musik klasik yang serius. Kau bisa menjadi seniman musik yang sesungguhnya. Tuan Weber bilang laguku terlalu sederhana. Ada ratusan yang seperti itu. Jadi aku tak akan memainkannya lagi. Aku menyukainya. Aku tak peduli kalau ada ribuan lagi. Mainkan untuk kami, sekali saja. Tapi bagaimana menurutmu tentang lagunya? Karena kalau kau suka, mainkan saja. Munzi, apa ini? Bukankah kita sepakat kau akan serius belajar musik? Kau benar Tuan Weber. Maaf, aku berjanji untuk lebih serius dalam bermusik. Aku tak mengerti. Aku sangat suka lagu yang dia mainkan. Kita semua suka. Musik seperti itu hanyalah omong kosong tak berguna. Seorang musisi sejati harus gunakan bakatnya untuk karya-karya penting. Jangan lupakan semua lagu-lagu populer yang remeh ini. Kita harus mulai segera. Aku akan perkenalkan musik yang luar biasa. Ini dia. Aku ingin kau pelajari karya Agung ini. Judulnya Derita dan Kesabaran, dan ini akan mengubahmu. Musik ini menyedihkan. Aku rindu musik ceria. Munzi, ada apa? Kenapa kau tak mainkan Derita dan Aku Kesabaran? memainkannya sebentar. Tapi aku mulai rindu mainkan lagu kesukaanku. Kalau kau ingin benar-benar jadi hebat, kau tak boleh punya selera musik meragukan. Oleh karena itu, aku akan membimbingmu untuk tidak menyanyikan bakatmu. Ya, brilian. Alunkan terus kesepihan itu. Hiu. Munzi. Munzi. Halo. Dengan bakat besar datang tanggungjawab. Munzi. 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 Munzi, tunggu. Kenapa kau terus memaksa mainkan jenis musik yang salah? Aku tak yakin Tuan Weber. Aku suka, tapi karena merusak bakatku. Aku. Bukankah kau masih ingin menjadi musisi yang hebat? Entah apakah aku mau. Rasanya tidak sama lagi. Buat apa jadi musisi hebat kalau aku tak bisa memainkan musik yang aku inginkan. Munzi, mencari sini. Mencari sini. Whoops, aku cukup yakin ini bunga. Munzi! Hah? Dan aku cukup yakin ini seruling. Munzi,
Maafkan aku memberimu tekanan sebesar itu. Kau benar. Musik seharusnya dimainkan dengan senang. Baik itu lagu sederhana atau musik klasik membosankan. Mainkan apapun yang kau suka dan jangan pernah berhenti. Tuan Weber, ini untukmu. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti Munzi akan menciptakan karya musik yang penting dan serius. Tapi apapun yang dia tulis dan mainkan, itu akan berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmu aku. Mungkin kalau aku ingat. Pembalikan di mana kau temukan itu? Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku? Mencari namaku dari telurku. Dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pak Bumakel. Hah? Skip! Wibi! Skip! Wibi! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Siapa? Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Buat terakhir biasanya nama perempuan. semua, sedang apa kalian di atas ini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Ya, aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna, nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Tenakut bulan. Bulan Ki. McMoonenstein. Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana untuk membantunya.
Luar biasa. Lihat, aku punya kalung baru. Bagus sekali. Sangat indah. Semua manik-maniknya berhamburan. Oh tidak. Majalah mureku jadi kusut semua. Geser ceroboh. Kau takkan pernah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu anggun. Kau tak lebih dari orang gemuk dan susah bergerak. Jika kau kupu-kupu, mungkin kau tak bisa lepas landas. Cukup, hentikan makan ini. Ada apa denganmu? Tenang saja. Aku sedang ngobrol sama kupu-kupu waktu topik berat badan muncul. Ternyata kupu-kupu tak bisa terbang kalau mereka terlalu gemuk. Terus kenapa? Hello? Apa mimpi kita? Terbang di atas hutan dengan sayap kupu-kupu baru kita yang indah saat semua orang menonton. Ingat, kau mau... Dan mereka semua memandang kita terbiam, terpesona, dan bertepuk tangan. Aku tahu, dan akan bagus sekali. Itu intinya. Itu takkan pernah terjadi kalau kita tak turunkan berat badan. Kita tak bisa terus-terusan makan berlebihan. Atau kita takkan pernah bisa terbang. Itu menyebalkan. Pertama, kita berhenti makan berlebihan. Dan kemudian kita mulai berolahraga. Ulangi setelah aku. 1, 2. 1, 2. Ya ampun. Aku susah payah membuat bubur dan kau malah membuangnya. Kami sangat suka buburnya. Tuan Weber, itu terlempar secara tidak sengaja. Ya, kami makan terlalu cepat sampai terbang dari tangan kami. Karena kalian menyukainya, biar aku panaskan semangkuk lagi ya. Kau tahu, ini resep dari ibuku. Anggun. Daripada makan sampai belepotan. Kita seharusnya tidak kabur begitu saja dari Tuan Weber. Menurutku kita harus menjelaskan kenapa kita tak mau buburnya. Tapi kalau kita kasih tahu dia, nanti kejutan males kita. Ups. Halo? Apa kau baru saja jatuh dari langit? Langit? Bukan aku. Mau makan makanan berlama? Kami punya banyak. Ya, kue ini enak sekali. Aku belum pernah mencicipi yang lebih enak. Kau juga kan? Kami punya banyak. Tidak apa-apa, kami sedang tak makan makanan manis. Benar. Mulai sekarang kami hanya makan yang asam dan asin saja. Dan sekarang waktunya kami pergi. Apa Hupsi dan Pupsi benar-benar menolak makanan benoto? Kita sudah lihat semuanya sekarang. Aneh sekali. Hei Munji, kau kejarlah mereka. Setidaknya bawakan mereka acar. Dan mungkin beberapa makanan juga. Bubur lagi. Mereka mau paksa kita makan banyak. Aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku baru selesai potong rumput di sekitar Lugan. Dan robotnya segar dan menggiurkan. Aku harap kalian mau makan. Ini sudah mulai dingin. Dan aku bawakan kalian 1 stoples besar acar dan beberapa lemon. Ada apa dengan kalian berdua? Kami sedang coba turunkan berat badan agar saat kami jadi kupu-kupu. Kami bisa terbang dengan anggun dan lalu. Kita tak mau ada yang tahu dulu. Kalian baik-baik saja. Tuan Dickens janji tak akan bocorkan rencana kejutan terbang para ulat. Yang lebih penting lagi, dia yakinkan mereka. Teman-teman, lihat, ada berbagai macam kupu-kupu. Ada yang tinggi dan yang pendek, yang kurus dan yang tidak terlalu kurus. Dan mereka semua bisa terbang dengan baik. Jadi Hupsi dan Popsi akhirnya makan bubur mereka. Hatian itu. Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Mumsi! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa.
Lihat, Munzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kecil itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku teh lokasi perahu. Hati-hati. Tetap di sebelah kanan. Munzi, daya lebih cepat. Ke kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus daya, Munzi. Awas, Skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang, Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat banyak meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Munzi dan Skip Rehak malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang berikan tepuk tangan untuk aktris yang luar biasa ini yang memerankan peran utama di filmku. Kau cantik sekali. Upsi. Kau dan aku benar-benar luar biasa. Kenapa mereka tidak soraki kita dan ucapkan bravo? Karena dia seorang bintang dan kita bukan. Aku juga ingin jadi bintang. Aku juga. Ayo, Doti, bagaimana jika kami bintang utama di film selanjutnya? lihat. Kami bisa menari tarian bunga yang kreatif. La 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 la. Kalian tidak akan cocok? Aku membuat film-film indah dan kalian. Mandaikan. Benar? Kami tidak kocak. Kami sangat megah. Benar katanya. Upsi, ayo kita buat film kita sendiri. Ayo. Upsi, film seperti apa yang akan kita buat? Film horor. Semua orang akan ketakutan dan mengakui bakat kita. Ide yang hebat.
Kami akan tunjukkan kalian film yang sangat menakutkan. Oh, Kisah menyeramkan. dibintangi aktor-aktor terbaik di hutan ini dan mungkin di seluruh dunia. Upsi dan Pupsi. Kalian tahu kami. Munzi. Putar. Sekarang semua orang akan tahu kalau kita adalah bintang film. Upsi. Kenapa mereka tertawakan film kita? Karena mereka tidak tahan seni modern. Ayo, kita buat film baru yang lebih sederhana. Film romantis. Sebuah drama. Aku tak mengerti. Film detektif. Sebuah misteri. Kita tunjukkan filmnya ke mereka. Dan mereka tertawa lagi. Ouch! Pupsi, kenapa kalian tinggalkan pemutaran film kalian seperti terakhir kali? Karena tak pernah ada yang anggap kami serius. Kami menari, mereka tertawa. Kami takut-takuti, mereka tertawa. Kami mencari penjahat, dan semua tertawa lagi. Dan kami inginkan hanyalah jadi bintang film. Tapi kalian memang bintang film. Kalian berdua bintang komedi yang luar biasa. Komedi. Ya, itu film yang memang dibuat untuk membuat penonton tertawa. Ikut denganku, semua orang bersorak untuk kalian. Benarkah? Kalian bintang ya. Luar biasa. Begitulah bagaimana Upsi dan Tupsi menjadi bintang film dan sadar bahwa panggilan sejati mereka adalah membuat orang lain tertawa dengan gembira. Ini akan membuat ini sangat senang. Skip, kenapa kita berjalan mundur? Karena kalau kita jalan ke depan, kau tidak akan pernah lihat belakangmu. Sekarang kita bisa melihat semuanya. Aha, mungkin kita juga bisa berputar. Wow, ada apa? Aku lihat yang di belakangmu. Hah? Benda apa itu? Besar sekali. Aku tidak tahu. Seperti bola raksasa. Itu punyaku. Tapi aku melihatnya duluan. Itu punyaku. Bolaku. Mundur kau. Hah? Berhenti. 1, 2. Menurutmu benda ini apa? Menurutmu ini pesawat luar angkasa. Bola ini terlalu besar untuk dimainkan oleh satu ulat saja. Lebih baik kita main bersama. Kau benar. Akan jauh lebih seru begitu. Sebuah rintangan yang belum pernah kita temui sebelumnya menghalangi jalan kita. Dan bisa kita adalah menyingkirkannya. Wow, Kita tinggi sekali. aku masih penasaran benda apa ini. Permukaannya sangat halus dan mengkilap. Halus dan mengkilap. Kedengarannya seperti perosotan magiku. Ayo mulai. Jadi bagaimana kita bisa membawa si besar ini pulang? Halo teman-teman. Mulai operasimu ke jalan. Taruh di bawah sana.
Perhatian. Posisi. Garis lurus. Jangka. Hei, siapa yang membolehkan kau meluncur di bola raksasa kita? Menurut kalian, apa yang kalian lakukan? Siapa yang bilang kalian berdua boleh main bola dengan perosotan kami? Yap. Apa maksudmu perosotan? Ini bola kami. Kami yang menemukannya duluan. Tapi kami juga menemukannya. Ancat. Awas. Ayo bersihkan dan lanjutkan. Perosotannya kabur. Upsi, tangkap bolanya. Bola raksasa, kembali. Berhenti. Kita harus menangkapnya. Yeah, usaha bagus. Astaga naga, semangkanya hancur. Yap, kita jadi tak perlu repot-repot memotongnya. Ya ampun, Kenapa bersedih? Di mana bola kami? tidak ada hal buruk terjadi. Semangka cantik ini akan terasa lezat. Semangka. Nenek Amy dan kakek Stinger menjelaskan bahwa semangka itu bukan pesawat luar angkasa atau bola atau perosotan. Semangka itu buah yang enak, sehat, dan menyegarkan.